Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Subtijal. Pada video kali ini kita akan bahas program pemilihan bahasa Pascal dengan perintah if then else. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini. Terima kasih. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita masuk bahas program pemilihan if then else, dan ada satu lagi perintah go to. Nah, seperti apa nantinya? Oke, sekarang saya share dulu. Nah, ini jadi statement if then else ya. Apa sih dia? Nah, statement ini digunakan untuk penyeleksian kondisi yang pasti, di mana jika suatu kondisi terpenuhi, maka akan dilakukan suatu statement. Nah, jika tidak dipenuhi, maka tidak akan dilakukan tindakan apapun, atau bisa juga menuju ke statement selanjutnya yang telah didefinisikan dalam suatu kondisi penyeleksian. Nah, ini bentuknya sintak programnya seperti ini nih. Ini if kondisi ya, kondisi then statement gitu ya, atau if kondisi then begin statement end titik 2. Nah, atau bisa juga yang di bawahnya nih pakai sintaknya nih ya, if kondisi then statement 1 else statement 2 titik koma ya, atau yang bawah ini. Kalau saya biasanya pakai yang atas aja nih, yang lebih simple. Jadi if kondisi then statement 1 else statement 2. Kalau ada lagi jangan dipakai titik koma dulu, nanti pas di akhir baru dipakai titik koma. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan nanti kita coba ya. Nah, sekarang kita akan bikin suatu program buat pada kendali flowchart ini nih. Misalnya mulai ya, ini masukkan bilangan. Nanti bilangannya ditanya nih, ya apakah bilangan tersebut lebih kecil daripada 10? Nah, gitu ya. Kalau jawabannya iya, maka akan ditulis bilangannya kurang dari 10. Tapi kalau bilangannya dimasukkan tidak kecil dari 10, maka nanti bilangannya lebih dari 10. Nah, gitu. Udah nih selesai. Nah, ini kita sambil buka ya. Buka di program Free Pascalnya ya. Nah, ini kita tulis dulu ya. Kita bikin programnya biasa. Kita misalnya tulis dulu judul program ya. Misalnya program struktur if then misalnya ya. Pemilihan dia tuh if then else ya. Misalnya seperti inilah. Oke. Kita biasa pakai misalnya use CRT ya buat clear screen. Nah, kita bikin ya, mulai bahasa clear SCR. Nah, kita bikin dulu tadi programnya ya. Jadi masukkan bilangannya melalui keyboard ya. Misalnya let ya. Let masukkan bilangan ya. Masukkan bilangan. Nah, pakai apa belakangnya ini? Read line ya, read line misalnya bilangan ya. Nah, bilangan. Nah, ini karena ini bilangan berarti perlu kita buat suatu variabel ya. Nah, variabel bilangan ini apa tipenya? Integer, Pak. Integer. Oke. Jadi var spasi misalnya bilangan titik 2 integer ya. Nah, titik koma ya. Oke. Kemudian apalagi misalnya berarti kalau udah sudah masukin bilangan, kita tulis dulu misalnya udah line. Ditanya ya, if spasi ya dalam kurung bilangan ya. Bilangannya apa tadi? Lebih kecil daripada 10. Nah, lebih kecil
daripada 10 gitu ya. Tutup ya. Nah, jadi kalau bilangannya lebih kecil daripada 10, maka apa? Then ya. Maka yang akan dikerjakan apa? Then let ln ya. Ya. Dan dia akan nampilkan bilangan tersebut lebih besar lebih kecil daripada 10 gitu ya. Bilangan lebih kecil dari 10 ya. Nah, tutup ya. Nah, ini habis itu kalau misalnya berarti kalau bilangannya dimasukkan tidak lebih kecil dari 10, yang terjadi apa? Nah, makanya else yang terjadi else ya. Yang terjadi apa? Nah, langsung aja nih let yang terjadi apa? Let len. Maka bilangannya pasti lebih besar daripada 10 itu ya. Bilangan lebih besar daripada 10. Lebih. Nah, gitu. Nah, kalau udah di akhir, baru kita titik koma nih. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Nah, kita titik koma nih. Nah, habis itu baru kita tulis ya. Kita tes nih misalnya ya. Kita tes. N titik dulu ya. Kita tes ya. C ya. Kita compile dulu. Oke, sukses. Compile-nya kita run ya. Alt R. Run. Nah, kita tes nih. Misalnya tadi bilangannya kita masukin 5 ya. Benar nggak dia? Oh, bilangannya lebih kecil daripada 10. Betul ya. Sekarang kalau kita masukin, kita jalanin lagi ya. Kita masukin misalnya 30. Nah, bilangannya lebih besar daripada 10 ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada yang bertanyakan di sini? Kalau tidak, kita masih lanjut lagi. Nah, kita tes. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke, nah sekarang kalau misalnya ini 3 nih. Nah, jadi tadi hanya salah satu saja nih. Nah, ini ada 3 nih. Jadi kalau dimasukin bilangan, nah, bilangannya lebih besar daripada 0. Jika iya, ya maka nanti bilangannya positif. Tapi ditanya lagi, kalau dia bilangannya lebih kecil dari 0, nah ini bilangannya negatif. Kalau bilangannya lebih sama dengan 0, bilangannya 0. Kalau enggak, dia selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana teknik buat di programnya nih? Nah, kita buka lagi. Nah, kita tambahkan lagi ya. Ya, kita tambahkan lagi. Ini kita tulis dulu nih ya. Kita line dulu ya. Oke, kita tambahkan misalnya berarti let bilangan ya. Masih tetap kita tulis masukkan bilangan ya. Tapi nanti bilangannya berbeda angkanya ya. Nah, read bilangannya, read line-nya itu bilangan 1 misalnya ya. Bil 1 ya. Nah, bil 1. Nanti berarti bil 1 sama ya tipenya ya, integer. Kalau sama berarti koma aja nih. Koma bil 1 itu ya. Nah, mudah kan? Nah, habis itu misalnya kita let line dulu, ke bawah dulu ya. Nah, baru kita masukin nih. Udah ditanya bilang 1, kita masukin tadi if lagi ya. If spasi misalnya bil 1, tanya ya. Apakah jika bilangan 1 tadi gimana? Lebih besar daripada 0? Nah, gitu. Maka apa yang terjadi gitu ya? If bil 1 lebih besar ya. Nah, misalnya lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, maka tutup ya, tutup. Maka yang terjadi apa? Then gitu ya. Ya kalau iya, then tulis nih. Let line. Nah, bilangan lebih besar daripada bilangan bilangannya apa kalau lebih besar daripada 0? Bilangan positif ya, bilangan positif. Itu tutup ya, tutup. Nah, ada lagi nggak? Ada nanti. Berarti jangan pakai titik koma dulu, tuh yang tutup dulu. Nah,
else if ya, else if. Nah, else if jika bilangannya lebih kecil daripada bilangan satunya lebih kecil daripada 0, nah, maka hasilnya bilangan negatif itu ya. Lebih kecil daripada 0 itu ya, then ya, maka ditulisnya bilangan negatif. Nah, jadi seperti itu aja. Bilangan negatif ya. Tutup ya. Nah, ada lagi nggak? Kalau ada, jangan ditutup dulu titik komanya. Enter lagi, tanya lagi. Berarti else if, ya else if. Jika tidak lagi, ditanya lagi, apakah bilangannya lebih besar sama dengan 0? Nah, sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian kalau iya apa? Then, ya, then misalnya red line-nya bilangannya 0 ya. Nah, bilangan 0. Nah, baru kalau nggak ada lagi kita tutup titik koma ya. Nah, titik koma. Ini misalnya. Oke, sekarang kita tes ya. Red line dulu kita tulis ya. Kita tes. Nah, seperti apa dia? See? Nah, file. Apa yang terjadi? Ya, ini dia nih. Belum ada Kurang petik satunya, Pak. titik. Ya, kurang petik ya. Ya, kontrol. C lagi. Oke, successful ya. Nah, kita run lagi ya. Ya, memang harus teliti ya tadi ya. Jadi sekarang misalnya 6. Ini yang tadi ya, kita 6 lagi. Bilangannya positif, benar ya. Kalau sekarang kalau saya masukin runnya min 5 ya. Min 5 bilangannya negatif ya. Oke, kalau satu lagi ya, kalau misalnya tadi bilangannya 0. Nah, bilangannya 0 gitu ya. Oke. Terima kasih sudah hadir. Atas perhatiannya saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.